Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizatul Masulah dengan NIM 2005120404 dari kelas Teknik Informatika 2020B. Di sini saya akan mempraktikkan tentang routing statik sederhana menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Langsung saja. Di sini yang kita butuhkan adalah dua buah server, yaitu server 1 dan server 2, kemudian 3 buah router 1, 2, 3 menggunakan router PT, kemudian 3 buah PC 1, PC 2, dan PC 3. Hubungkan masing-masing PC, dari PC 1 ke router 1, PC 2 ke router 1, PC 3 ke router 2, server 1 ke router 3, server 2 ke router 3, kemudian dari masing-masing router. Hubungkan dari router 1 ke router 2, router 2 ke router 3, dan router 3 ke router 1. Nah, di sini saya sudah men-set setiap alatnya. Yang pertama PC 1. Untuk alamat IP-nya 192.168.1.1, subnet max-nya 255.192, dan default gateway-nya 162. Kemudian untuk PC 2, address-nya 192.1.1.65, maaf. Subnet max-nya 192 dan default gateway-nya 1.126. Kemudian PC 3, address-nya 1.253, subnet max-nya 128 dan default gateway-nya 1.254. Kemudian ke server 1. Server 1 ini 33.1, subnet max-nya 2550 dan default gateway-nya 333. Untuk server 2, address-nya 431, subnet max-nya 2550, default gateway-nya 43. Router 1 seperti ini menggunakan pak 0-nya dengan IP address 192.1.62, subnet max-nya 255.192. Ini jangan lupa dinyalakan. Terus FA1 192.168.1.126, subnet max-nya 255.192, ini juga dinyalakan. Kemudian serial 2-nya 12.1 dan subnet max-nya 2550. Serial 3-nya 13.1 dan subnet max-nya 2550. Kemudian untuk router 2, pak 0-nya 192.1.4, subnet max-nya 255.128, ini juga dinyalakan. Untuk FA1 per 0-nya tidak ada karena hanya ada satu PC. Serial 2-nya 12.2 dan subnet max-nya 256.0. Serial 3-nya 23.2 dan 255.0. Kemudian router terakhir yaitu router 3. Ini FA-nya 333, FA1-nya 43.4, serial 2-nya 2323 dan subnet max-nya 250, serial 3-nya 13.3 dan subnet max-nya 2550. Kemudian saya juga tadi sudah mengatur untuk statusnya. Pertama, statusnya ini untuk router pertama, status yang pertama networknya 192.168.1.128, net max-nya 255.128 dan neck hop atau gateway-nya 12.2. Nah, untuk yang kedua 33.0, 2550 dan 13.1. Dan yang ketiga IP-nya 430, net max-nya 2550 dan neck hop atau gateway-nya 13.3. Sudah saya atur semua ya di sini network address-nya. Kemudian untuk router 2 statusnya ini juga ada 3. Yang pertama dengan IP 192.168.1.0, net max-nya 255.128, gateway-nya 12.1. Yang kedua
IP-nya 330, netmasknya 2550, dan net gateway-nya 233. Dan yang ketiga, IP-nya 4030, netmasknya 2550, dan gateway-nya 233. Ini sudah ada di sini, sudah saya set. Kemudian untuk router terakhir, router 3, statusnya hanya ada 2. Yang pertama dengan IP 192.168.1.0, netmasknya 255.128, dan gateway-nya 12.12.12.1. Yang kedua dengan IP 192.168.1.128, netmasknya 255.128, dan gateway-nya 2323. Langsung saja kita masuk ke mode simulasi integrasi. Pertama, show unknown, edit foldernya pilih CMP saja. Kita akan mencoba mengirim paket simple PDU dari PC1 ke PC2, lalu amati jalannya. PC1 ke PC2. Ini PC1, kemudian jalan ke router 1. Karena ini masih berada dalam satu router, tapi bentar, reset sendiri. Misalkan masih berada dalam satu router. Dan ke PC2, dari PC2 dikembalikan. Ini sukses. Yang kedua, kirim paket simple PDU dari PC1 ke PC3. Dari PC1 ke PC3. PC1 ke router 1, kemudian dari router 1 ke router 2, ini bisa di reset, hasilnya temu ke router 1, setelah itu ke router 2, dari router 2 ke PC3, kemudian dikembalikan. Kembalikan router 2 ke router 1 ke PC1. Kemudian yang ketiga, kirimkan paket simple PDU dari PC1 ke server 1. PC1 ke server 1. Ini ke router 1. Kemudian router 3. Ini bisa diulangi lagi. Router ini akan sampai ke server 1. Server 1 kembalikan ke router 3. Kemudian ke router 1 dan kembali ke PC1. Yang keempat, PC1 ke server 3. Ini PC1 ke server 2, maaf maksud saya. Ini ke router 1, dari router 1 ke router 3. Diulangi lagi. Dari router 3 ke server 2. Ini tidak dapat dikembalikan. Kemudian dari PC3 ke PC1, kebalikannya sekarang. PC3 ke PC1. Jadi PC3 dilempar ke router 2, dari router 2 ke router 1, kemudian langsung ke PC1, karena tadi sudah ada alamat saat kita mencoba yang pertama, jadi tidak usah di reset simulation. Kemudian dikembalikan ke router 1, dikembalikan ke router 2, kemudian ke PC3. Yang selanjutnya adalah dari PC3 ke PC2. Dari PC3 ke PC2. Harusnya sama sih, karena berada dalam satu router seperti PC1. Kembalikan. Kemudian dari PC3 ke server 1. Dari PC3 ke server 1. Tempat router 2 dan router 3 ke server 1. Kembalikan ke router 3, kemudian dikembalikan ke router 2 dan ke PC1.
Ini ke server 2 semuanya bisa. Dan yang selanjutnya dari server 1 ke server 2. Di server 1. Ini ke router 3 langsung ke server 2. Kemudian dari server 1 ke PC. Server 1 itu ke PC 3. Dari PC 3 dikembalikan ke router 2, kemudian router 3, kemudian sudah bisa ini karena lancar semua. Sekarang kita ganti ke mode real time, cek melalui CMD atau command prompt. Tadi dari server dari PC 1 ke PC 3. Kita cek. Start 192.168.1.253. Nah, ini tadi ini router 1, ini router 2, dan kemudian ini ke PC 3. Itu juga tadi sudah mengirim dari server 1 ke PC 3. Kita bisa cek melalui command prompt-nya. Ini tracer alamat IP-nya PC 3. Ini router 3, 333, terus kemudian router 2, ini dari PC 3. Sekian yang dapat saya simulasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.